Bismillah, Alhamdulillah, jumpa kembali. Let's enjoy. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Fatimah binti Abdul Malik. Beliau adalah pendamping setia Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, di balik kesuksesan seorang suami, pastilah ada peran istri yang hebat di dalamnya. Itulah ungkapan yang pantas ditujukan untuk Fatimah binti Abdul Malik, istri setia Umar bin Abdul Aziz, raja yang terkenal arif dan adil. Fatimah binti Abdul Malik, dia bukanlah wanita biasa yang haus kehormatan atau pandai memanfaatkan jabatan dan kekuasaan. Meski bergelimang harta, ia tetap menaruh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama suaminya, ia melihat kemewahan dunia dengan apa adanya, sedikit pun tidak menggeser iman mereka. Fatimah bukanlah wanita biasa. Ia lahir dari rahim penguasa Bani Umayyah. Ayahnya bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah khalifah yang memimpin pada tahun 65 Hijriah dan menguasai beberapa wilayah seperti Syam, Irak, Hijaz, Yaman, Iran, Kaukasia, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Spanyol. Dia adalah seorang putri raja. Seorang putri raja yang bersahaja. Bukan hanya ayahnya yang hebat, 4 saudara Fatimah pun pada zamannya menjelma menjadi seorang penguasa. Masing-masing tampil dengan kepemimpinan yang berbeda. Mereka adalah Khalifah Al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Layaknya seorang putri raja, Fatimah pun mendapatkan kehormatan dan segala fasilitas yang mewah. Hidup dengan penuh kasih sayang dan dimanja oleh kedua orang tua dan juga saudara-saudaranya. Setelah dewasa, kebahagiaan pun menjadi sempurna setelah dirinya dipersunting oleh lelaki hebat bernama Umar bin Abdul Aziz. Puncak dari kebahagiaan Fatimah adalah ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Menjadi seorang putri raja hampir selalu membawa keberuntungan. Kekuasaan puncak sang ayah tidak hanya memungkinkan dia hidup serba berkecukupan, tetapi dia juga berlumuran kemewahan. Masya Allah. Kebahagiaan sempurna menjadi milik Fatimah. Ia menjadi permaisuri yang senantiasa dibahagiakan oleh kehormatan, cinta dan kasih sayang dari suami yang selalu bertanggung jawab. Pada saat ia menikah, Umar memang belum menjadi khalifah. Namun tidak lama kemudian, suaminya itu menduduki tahta kerajaan karena harus menggantikan Khalifah Sulaiman yang meninggal dunia. Kala itu Yazid dan Hisham masih kecil, sehingga Umar bin Abdul Aziz mau tidak mau harus menerima jabatan sebagai Khalifah Bani Umayyah. Pengangkatan dirinya sebagai khalifah inilah yang kemudian mengubah pola pikir dan pandangan hidup seorang Umar bin Abdul Aziz. Dari seorang yang hidup penuh keglamoran menjadi sosok yang sederhana, zuhud, dan tampil sebagai salah satu pemimpin umat Islam yang terbaik. Selama 3 hari masa pelantikan, Umar bin Abdul Aziz memperoleh pencerahan. Dia dengan tegas menolak seluruh fasilitas istana yang diperuntukkan baginya. Ia memilih menunggang keledai untuk kendaraan sehari-hari dan membatalkan acara pelantikan yang akan diadakan besar-besaran dan penuh kemewahan. Sebagai seorang istri, tentu saja Fatimah terkejut dengan keputusan Umar. Sungguh, Fatimah heran dan tidak percaya mendengar berita tersebut. Karena ia sangat mengenal siapa suaminya. Sosok yang sangat identik dengan kemewahan hidup. Mengapa secara tiba-tiba dia berpaling dari kemewahan, padahal tampuk kekuasaan kaum muslimin baru saja dianugerahkan kepadanya? Keterkejutan semakin bertambah tatkala melihat suaminya pulang dari kota Damaskus, tempat ia dilantik sebagai khalifah umat Islam. Suaminya terlihat sangat letih, tubuhnya gemetaran dan layu karena menanggung beban yang teramat berat. Dengan suara lirih, Umar bin Abdul Aziz berkata dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada sang istri tercinta. Fatimah istriku, bukankah engkau telah tahu apa yang telah menimpaku? Beban yang berat dipikulkan ke pundakku, menjadi nahkoda batera yang dipenuhi, ditumpangi oleh umat Muhammad SAW. Tugas ini benar-benar menyita waktuku, hingga hakku terhadapmu akan terabaikan. Aku khawatir,
Kelak engkau akan meninggalkanku apabila aku akan menjalani kehidupan yang baru. Padahal aku tidak ingin berpisah denganmu hingga ajal menjemputku. Lalu, apa yang akan engkau lakukan sekarang? Tanya Fatimah heran. Fatimah, engkau tahu bukan bahwa semua harta dan fasilitas yang ada di tangan kita berasal dari umat Islam? Aku ingin mengembalikan harta tersebut ke Baitul Mal, tanpa tersisa sedikit pun, kecuali sebidang tanah yang kubeli dari hasil gajiku sebagai pegawai. Di sebidang tanah itu, kelak kita akan bangun tempat berteduh kita, dan aku hidup dari sebidang tanah tersebut. Maka, jika engkau tidak sanggup dan tidak sabar terhadap rencana perjalanan hidupku yang akan penuh kekurangan dan penderitaan, maka berterus teranglah, dan sebaiknya engkau kembali ke orang tuamu. Jawab Umar bin Abdul Aziz. Fatimah kembali bertanya, "Wahai suamiku, apa yang sebenarnya membuat engkau berubah sedemikian rupa?" Aku memiliki jiwa yang tidak pernah puas. Setiap yang kuinginkan selalu dapat kucapai. Tetapi, aku menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi yang tidak ternilai dengan apapun juga, yakni syurga. Syurga adalah impian terakhirku. Jawab Umar bin Abdul Aziz lagi. Mendengar jawaban sang suami, Fatimah menunjukkan ketegaran dan wajah yang penuh kebahagiaan. Ia sama sekali tidak mengecewakannya, meskipun selama ini ia hidup sebagai seorang putri istana. Ia berhak mendapat fasilitas dan pelayanan yang serba mewah. Dengan suara yang tegar dan mantap, ia menegaskan, "Suamiku, lakukanlah apa saja yang menjadi keinginanmu, dan aku akan setia di sisimu, baik dikala susah ataupun senang, hingga maut memisahkan kita." Fatimah yang cantik dan agung kehormatannya itu mendampingi Umar untuk menjalankan roda pemerintahan dengan penuh amanah. Mereka bersepakat untuk tidak sedikit pun merampas hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Demi bakti dan keridaan sang suami tercinta, Fatimah rela meninggalkan kemewahan hidup yang selama ini dinikmatinya. Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan atas pondasi keimanan yang kuat. Di rumahnya yang baru, Fatimah hidup dengan penuh kesederhanaan. Pakaian yang dikenakannya, makanan yang dia santap, sama sekali tidak ada unsur kemewahan dan kelezatan. Semuanya tidak jauh dengan rakyat biasa. Padahal, status yang mereka sandang adalah raja dan ratu seluruh umat Islam masa itu. Begitu sederhananya konsep kehidupan yang mereka terapkan, hingga banyak orang yang belum mengenal mereka tidak menyangka bahwa mereka adalah pasangan penguasa umat Islam kala itu. Diceritakan, suatu hari datanglah wanita Mesir untuk menemui khalifah di rumahnya. Sampainya di rumah yang ditunjukkan, dia melihat seorang wanita yang cantik dengan pakaian yang sederhana, sedang memerhatikan seseorang yang sedang memperbaiki pagar rumah yang rusak. Setelah berkenalan, si wanita Mesir baru sadar bahwa wanita tersebut adalah Fatimah, istri sang Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz. Ia pun menanyakan sesuatu hal. "Wahai tuanku, mengapa engkau tidak menutup auratmu dari orang yang sedang memperbaiki pagar rumahmu?" Seraya tersenyum, Fatimah menjawab, "Dia adalah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang sedang engkau cari." Bertahun-tahun, Fatimah menjalani hidup sebagai istri seorang khalifah. Meski dengan kesederhanaan, ia tetap bahagia dan merasa bahwa itulah nikmat hidup yang sesungguhnya. Ia tidak merasa kekurangan dan menderita dengan keputusan yang diambilnya bersama suami tercinta. Bersama suami, ia mendidik anak-anaknya sejak masih dalam kandungan. Dia berusaha makan dari harta yang halal. Harta yang melimpahkan keberkahan untuk masa depan anak-anaknya agar menjadi orang yang soleh. Dikisahkan, pada suatu hari Umar melakukan inspeksi ke tempat penyimpanan bahan makanan. Ia bertemu dengan seorang pelayan wanitanya yang sedang membawa mangkuk berisi secangkir air susu. Umar bertanya kepadanya, "Apa ini?" "Istri tuan sedang hamil dan dia menginginkan secangkir air susu. Jika perempuan yang sedang hamil menginginkan sesuatu tapi tidak dituruti, dikhawatirkan janin yang dikandungnya akan keguguran. Oleh karena itu, saya mengambil secangkir air susu dari sini," jawab si pelayan. Kemudian Umar mengambil mangkuk itu dari pelayannya, lalu berjalan ke kamar Fatimah sambil berkata dengan suara yang keras, Seandainya janin yang ada dalam perutnya itu tidak mau makan kecuali dari makanan orang-orang miskin dan fakir, demi Allah, saya tidak akan memberinya dia makanan. Umar langsung masuk ke kamar istrinya. Istrinya pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai suamiku?" Umar menjawab,
Dia menyangka kalau bayi yang engkau kandung itu tidak mau makan kecuali dari makanan orang-orang fakir dan miskin. Seandainya dia tidak mau makan kecuali hanya dari makanan itu, maka demi Allah, saya tidak akan memberikan makanan kepadanya. Fatimah lalu berkata kepada pelayan tadi, "Celaka kamu, kembalikan air susu itu ke tempatnya. Demi Allah, saya tidak akan mencicipinya." Kemudian pelayan Fatimah mengembalikan air susu itu ke tempat penyimpanan makanan bagi kaum fakir dan miskin. Begitu berhati-hatinya Fatimah dalam hal makanan. Ia sangat memperhatikan janin yang ada dalam kandungannya. Tidak ingin memberikan makanan bayinya itu dengan makanan yang bukan haknya. Dikisahkan juga, pada suatu hari, suami Fatimah sedang membagi-bagikan apel kepada rakyat jelata. Kemudian, datanglah anak Fatimah dan langsung mengambil salah satu apel yang ada. Melihat perbuatan anaknya itu, Umar langsung memegangnya lalu membuka tangannya untuk mengambil apel itu kembali. Kemudian melemparkannya ke dalam tumpukan apel yang ada. Anaknya pun berlari menuju pangkuan Fatimah untuk mengadu. Fatimah bertanya kepada anaknya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku?" Anaknya pun menceritakan masalahnya. Setelah itu, Fatimah mengeluarkan uang 2 dirham untuk membelikan apel untuk anaknya, lalu menyisakannya untuk Umar. Ketika Umar telah selesai membagikan apel yang ada, dia masuk ke dalam rumah dan Fatimah pun mengeluarkan nampan yang berisi beberapa apel untuk disajikan kepadanya. Melihat itu, Umar bertanya, "Dari mana apel ini?" Fatimah kemudian menceritakan perihal apel tersebut kepadanya. Setelah itu, Umar berkata, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Demi Allah, aku juga sangat menginginkannya. Masya Allah, sungguh luar biasa perbuatan yang dilakukan oleh Fatimah dan suaminya ini untuk selalu hidup dalam kesederhanaan dan tetap memperhatikan hak-hak keluarganya dalam hal makanan dan minumannya. Kebahagiaan itu tak akan pernah lekang dimakan waktu, meskipun suatu saat Fatimah hidup sendiri karena ditinggal pergi suaminya. Dan benar adanya, di saat suaminya pergi untuk selamanya, Fatimah kerap kali menangis. Air matanya tumpah bukan karena khawatir kehidupannya akan bertambah sulit, melainkan ia cemas. Jika tanpa kehadiran suaminya di sisinya, ia tidak sanggup mempertahankan prinsip dan konsep hidup sederhana yang selama ini dijalaninya berdua. Dengan semangat menggapai ridha Allah, ia pun bertekad meneruskan cita-cita Umar, ingin menjadi penghuni syurga. Maka, tatkala Yazid, saudaranya yang diangkat menjadi khalifah menggantikan Umar mengunjunginya untuk menyerahkan seluruh perhiasan dan fasilitas yang dulu diserahkannya ke Baitul Mal, Fatimah menolaknya dengan sangat tegas. "Tidak, demi Allah, hal itu tidak akan aku terima. Aku bukanlah jenis orang yang taat kepada suami tatkala ia hidup dan mengingkarinya tatkala ia telah tiada. Aku melakukannya dengan ikhlas karena Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada suamiku tercinta," kata Fatimah menanggapi penyerahan yang dilakukan Khalifah Yazid bin Abdul Malik, adiknya. Di samping kemuliaan dari sisi darah bangsawan, Fatimah mempunyai akhlak yang luhur yang jarang bisa kita temui tandingannya di masa sekarang ini. Kemewahan dunia berada di sekitarnya dan keluarganya pun menawarkan perhiasan dunia kepadanya. Akan tetapi, dia justru meninggalkan kemewahan itu dan memilih hidup sederhana bersama belahan jiwanya, Umar bin Abdul Aziz. Karena kesederhanaannya itu, Raja Romawi terkagum-kagum, sampai-sampai raja tersebut mengatakan kepada Muhammad bin Ma'bad, duta kekhalifahan Islam untuk negara Romawi ketika itu, "Saya tidak kagum pada pendeta yang menutup pintu rumahnya dan menolak kehidupan dunia, kemudian menyendiri untuk beribadah. Akan tetapi, saya merasa kagum dengan orang yang saat dunia berada di bawah kedua telapak kakinya, namun dia menolaknya, kemudian hidup seperti pendeta." Masya Allah, inilah sosok wanita yang sempurna, wanita soleh yang mampu memalingkan, memejamkan mata terhadap kemilauan dan keindahan materi. Semoga wanita muslimah bisa mengambil teladan dari kehidupan Fatimah, baik sebagai perempuan maupun istri penguasa. Amin. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum.